Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sumarno, SDN 2020, CGP angkatan 11, kelas 11.116, dan didampingi Ibu Fasil, Ibu Rini Emalia Susanti, dan Bapak pengajar praktik Bapak Supriyanto. Adapun dalam kegiatan hari ini saya akan melakukan paradigma coaching supervisi akademik. Adapun dalam coaching supervisi akademik ini mengacu pada indikator. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi kelas, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Adapun di sini adalah didampingi oleh Bapak Eko Sukisno. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Eko? Baik, luar biasa. Sehat ya Pak Eko? Kemudian ini saya akan mengadakan pra-observasi, yang mana kegiatan ini adalah sebagai bentuk coaching supervisi akademik ya Pak Eko. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Eko. Ini untuk yang pertanyaan yang pertama dari Pak Eko sendiri, kira-kira materi apa ya yang kira-kira diajarkan untuk kegiatan pembelajaran Pak Eko? Ya, yang saya sampaikan dari anak-anak itu materi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ya Pak Eko. Kemudian materi pendidikan Pancasila itu menyangkut tentang modul atau apa ya? Tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Berarti pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat gitu ya Pak Eko. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran kegiatan yang akan dilakukan Pak Eko? Ya, untuk materi norma tujuan pembelajaran ketika anak nanti sudah memahami materi ini bisa diimplementasikan, praktekkan, menggunakan kehidupan nyata di masyarakat. Berarti tujuannya adalah paling tidak bagaimana anak itu dapat mengetahui bagaimana norma di dalam kehidupan, baik itu di sekolahan, di masyarakat, di lingkungan keluarga gitu ya Pak Eko. Kemudian kira-kira apa rencana yang akan dikembangkan dari Pak Eko kegiatan pendidikan kewarganegaraan tentang norma tersebut Pak Eko? Iya, saya kembangkan mengacu pada pengajaran atau pendidikan diferensiasi, yaitu yang mengacu pada bagaimana sesuai dengan tahap perkembangan jiwa. Berarti di situ adalah yang akan dikembangkan adalah bagaimana perkembangan anak untuk meningkatkan kemampuan atau bisa menerapkan norma tersebut dalam kehidupan yang nyata ya Pak. Kemudian rencana pembelajaran yang diterapkan Pak Eko kaitannya dengan norma tadi atau pendidikan kewarganegaraan tadi, kira-kira rencana pembelajaran seperti apa? Ya, rencana memang mengacu pada tadi diferensiasi dengan metode yang pertama adalah demonstrasi, artinya laga langsung anak dengan teknik bermain peran, demonstrasi, sehingga anak betul-betul melakukan aksi nyata dalam dipercaya dalam bentuk demonstrasi. Kemudian ada video pembelajaran atau konkret dalam hal sikap baik yang sesuai norma, sikap yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Ya, berarti pembelajaran yang diterapkan Pak Eko, pembelajaran diferensiasi yang mana menggunakan konteks demonstrasi kontekstual ya Pak Eko. Kemudian kira-kira dari pembelajaran diferensiasi ini yang menjadi media atau sarana prasarana pendukung seperti apa ya? Ya, pendukungnya salah satu audio lewat melalui yang visual, misalnya video, foto,
Berarti pembelajaran tidak hanya ditampilkan dari bentuk norma itu sendiri, melainkan ada bentuk demonstrasi atau prakteknya ya kaitannya dengan norma ya. Kemudian kira-kira dari Pak Eko akan melaksanakan atau menerapkan kegiatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang SMA menolak tadi kira-kira kapan ya? Rencana di hari Selasa. Hari Selasa ya. Jadi jam 8. Berarti hari ini hari Senin, berarti saat itu besok ya. Besok siap. Jadi terima kasih Pak Eko. Kemudian ini yang terakhir Pak Eko pertanyaan. Ini kita sudah banyak berbicara ngobrol sedikit banyak. Terus kira-kira dari obrolan ini yang kira-kira didapatkan dari Pak Eko sendiri, ya, seperti apa ya? Tentu saya pribadi dalam pengajaran sebagai materi tentunya ada sisi kelebihan dan kekurangan. Saya akui dengan kekurangannya, namun saya berusaha mengevaluasi refleksi diri untuk mengembangkan sebagai cara untuk menjadikan pembelajaran itu menarik, kemudian lebih nyaman, biar anak merasa tertantang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat nanti khususnya di pemahaman yang ada Iya, terima kasih Pak Kau. Berarti kegiatan pada organisasi yang paling utama adalah bagaimana menumbuhkan minat dan bakat siswa yang mana kaitannya dengan kegiatan norma, diimplementasikan dalam kegiatan bahasa, kemudian juga dipraktekkan bahwasanya anak itu betul-betul melakukan norma yang sebaiknya. Itu ya Pak. Ya itu terima kasih kegiatan terima kasih kegiatan pra-observasi hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu Pak Eko lagi. Kita bisa belajar bersama. Tentunya semuanya terisi dari A. Alhamdulillah sebuah puji bagi Allah. Hari ini kita belajar, tapi sebelum belajar lebih jauh, seperti biasa rutinitas. Tolong ada yang dari dirijen meminta lagu Indonesia Raya. Silakan. Oh Mbak Lika, ini lagu Indonesia Raya. Ingat, lagu ini adalah lagu kebangsaan milik negara kita yang tercinta. Ya, posisi wajib secara nyanyikan semua harus berdiri. Posisi siap. Ya. Serong boleh ya sebelah sana serong. Posisi siap, tangan empat, tangan dada, angkat, pandangan lurus. Itu untuk penghormatan kita pada negara melalui lagu Indonesia Raya. Siap? Ya. Hiduplah Indonesia Raya tertua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
nanti bergilir ya setiap hari sebelum pembelajaran. Dirijennya bergantian sehingga kita bisa merasakan menjadi pemimpin saat di depan di dirijen. Ya, terima kasih Mbak Lika saya ucapkan. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, hari ini penting didahului dengan selamat Naria dulu. Kalian mungkin nggak bisa selamat Naria, silakan pakai ini boleh mengeras suara. Ingat, selamat Naria salah satu hal yang sangat penting bagi kita khususnya agama Islam. Ya, kamu setiap hari melafalkannya, insya Allah akan memberikan kebaikan segala. Yuk, sudah dari situ. Bismillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin billahi tanhalu bihi uqadu wa tanfari jumri rabu wa duhada bihi rawaitu wa tunnalu bihi rawaitu wa husnul hawatim lima yustasqa qamamu liwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin wa nafasin wa nafasin fi adabi kulli ma'lum billah ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mbak. Ya. Cek ya. Sebelum pembelajaran, sebaiknya kita memacu semangat belajar, siap tidaknya kalian menghadapi pembelajaran. Itu ya. Mereka akan mengajak kalian masuk ke dunia pembelajaran yang menyenangkan. Ya, sebelumnya kita belajar. Sudah pernah belajar? Yuk kita belajar. Semangat, berdiri semuanya. Yuk. Kata berdiri berarti ngadep. Oke, betul soalnya. Tepuk semangat. Tepuk apa? Dalam tema tepuk semangat, prok belajar, prok merdeka, prok sukses. Oke, yes. Siap? Kita coba pelan-pelan. Tepuk semangat, Belajar merdeka sukses. Nah, sekarang yang keras. Tepuk semangat. Belajar merdeka sukses. Ya, cukup dilanjut. Dengan materi ini kamu akan semangat, tetapi masih ada permainan. Perhatikan Nazrul, jangan Nazrul. Ya, konsentrasi. Kalau kamu diberikan instruksi sambil nulis, tidak akan bisa konsentrasi. Hari ini sebelum pelajaran kita buat kelas kita seperti kelas yang ada di pasar malam, rame tapi punya makna. Jangan seperti kuburan sepi tapi menakutkan. Buat rame tapi rame yang bermakna. Paham? Rame boleh tapi rame yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, kita buat sebuah permainan kecil. Kata kuncinya nanti ada instruksi yang kamu ikuti. Kata Pak Eko, angkat tangan kanan. Nanti kamu perintah tangan kanan. Selain instruksi yang tidak sesuai, maka kamu dianggap tidak konsentrasi. Ingat kata kuncinya kata Pak Eko. Siap? Kata Pak Eko, tangan kanan diangkat. Luruskan. Nah, konsentrasi. Kata kuncinya kata Pak Eko. Kata Pak Eko berdiri.
berdiri. Kata Pak Eko, loh tangan kanan turunkan dulu. Ya. Kata Pak Eko, angkat kaki kanan. Turunkan. Iya, yang diturunkan berarti tidak konsentrasi. Kata kuncinya kata Pak Eko. Ketika tidak ada instruksi kata Pak Eko mau turun ke, berarti kamu tidak konsentrasi. Turunkan sekarang. Kata Pak Eko, angkat tangan kiri. Kiri mana Nur? Nah, konsentrasi. Konsentrasi dari kanan dari kiri. Kata Pak Eko, angkat tangan kanan. Turunkan semua. Iya, yang diturunkan berarti tidak konsentrasi. Ini kecil sepele tapi kalau nanti kamu konsentrasi siap. Kata kuncinya Pak Kata Pak Eko siap. Ya, kata Pak Eko turunkan tangannya. Kata Pak Eko teriak sekeras-kerasnya. Ya, cukup. Ya. Kata Pak Eko silakan duduk. Itu ya, sepele teriakan kalian itu bisa membangkitkan gairah semangat kalian. Sing duwe ati rada sedih ning omah, banyak pikiran, beban, bisa los dengan teriak. Nah, itu sepele. Ya, peserta itu kalau ada masalah buat teriak, tapi jangan buat menangis. Teriak saja sekeras-keras. Nah, siap hari ini belajar? Siap belajar? Iya. Sudah belajar? Di sini sudah kalian tuliskan. Ya, kalau ingin mengetas cara membacanya langsung, bacakan dulu. Mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oh. Bab 3. Mengenal norma, hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Yang di kelas sebelumnya belum belajar norma. Ada yang tahu apa itu norma? Ada yang tahu norma? Iya, tunjuk jari. Nah, kita buat aturan ketika menyampaikan pendapat, tunjuk jari. Salah tidak apa-apa. Nah, ya. Memupuk keberanian, kamu belajar menyampaikan pendapat, jangan takut salah. Nah, itu kan berikan hak untuk berpendapat. Oke, paham? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa itu norma? Mari. Aturan yang berlaku di masyarakat. Yang lain, Faiz? Kaidah yang berlaku di masyarakat. Ada yang lain? Nah, dua temanmu ini tidak cukup betul. Tepuk tangan, buat mereka berdua. Dan tepuk tangannya pelit, tidak semangat. Ini nanti berbeda. Apa tuh ini memberikan pengalaman dan teman berani menjawab. Ingat norma. Ya, kata norma ada yang mengatakan Pak, norma itu penyanyi dangdut coba. Ada. Tapi norma yang sekarang ini bukan norma penyanyi dangdut itu yang kamu kenal itu. Paham? Norma yang disampaikan oleh Pak tadi adalah sebuah aturan kaidah yang berlaku di masyarakat. Sekarang akan saya sampaikan kenapa Pak harus belajar norma? Untuk apa norma? Norma dipelajari, so kita hidup masyarakat dan pasti itu Pak. Ya, untuk apa kira-kira? Untuk mengatur tingkah laku. Kenapa kita belajar norma? Apalagi yuk tidak asal takut. Menjaga sikap di masyarakat. Dari dua tahun. Menjaga sikap kita di masyarakat. Yang lain tidak usah takut bertemu lagi. Sebelum kemarin takut menjawab, tidak usah takut. Oke? Salah berpendapat tidak apa-apa. Anda jangan marah. Justru akan berikan apresiasi kepada kalian. Ya, tujuan pembelajaran hari ini kita belajar norma. Tujuannya nanti anak kelas 6 ini ketika hidup di masyarakat memiliki bekal, kemampuan, pengetahuan dengan di dalam kehidupan yang luas ini. Antara ini kita dibekali dengan norma atau aturan yang ada. Amin. Sekarang saya akan tanya ke kalian, apabila
di dalam masyarakat tidak ada norma, kira-kira apa yang terjadi? Kerusuhan. Ya, aturannya tadi apa? Kalau dijawab, tunjukkan apa yang terjadi kira-kira? Kerusuhan. Coba betul sikapnya ya seperti ini. Betul salah? Ketika menjawab ada tegak, tunjuk jari atau lambaikan tangan. Itu sikap yang baik. Siap? Siap? Ya. Apa yang terjadi bila di masyarakat tidak adanya norma yang berlaku? Kira-kira apa yang terjadi? Silakan berpendapat. Banyak bullying. Banyak bullying, Nombok sampah di mana-mana. pembunuhan di mana-mana, buang sampah sembarangan. Kok guyu-guyu toh? Ada yang jawab. Pak, pelecehan di mana-mana. Tidak sopan. Tidak ada sikap sopan santun kepada orang tua. Ada lagi korupsi di mana-mana. Ayo sih, senyum-senyum mau jawab, aku jangan takut sih. Ya, ada yang berani lagi jawab banyak. Yang disebutkan teman-teman semuanya betul. Korupsi di mana-mana, bullying, pelecehan, tidak ada sikap sopan santun, ya, terhadap orang lain. Cukup. Nah, hari ini ya sudah siap dari jawaban-jawaban kalian untuk menghadapi materi norma yang berlaku di masyarakat. Silakan bisa kalian lihat di dinding di layar monitor. Nah, di sini ada pengertian norma. Ya. Aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan yang mengatur tingkah laku manusia disebut norma. Jadi aturan ya, yang mengatur tingkah laku kalau siapa manusia disebut norma. Nilai. Ya, berarti materi ini dikatakan sebagai sangat penting. Banyak kita jumpai ya di mana-mana terjadinya degradasi norma. Keren Pak bahasa degradasi. Kalau di sepak bola degradasi itu prestasinya turun atau yang sama. Artinya penurunan norma atau tingkah laku masyarakat. Contoh terjadinya pelecehan seperti tadi, gitu. Kemudian sopan santun turun, tidak seperti dulu lagi. Ya, kemudian situasi masyarakat tidak kondusif. Kemudian ada tawuran-tawuran di mana-mana. Kita lihat, sebutkan ada berapa norma yang berlaku dalam masyarakat. Coba, Sika, bacakan Sik. Norma agama. 2 norma. 3 norma. 4 norma. Masing-masing cara melihat. Norma ada 4. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sekarang bawahnya, coba dibacakan yang keras. Pahami pengertian norma agama. Yang keras. Adalah suatu aturan yang Sesama yang berdasarkan pada ajaran suatu ya cukup. Untuk Pandi membacanya masih kurang lah. Jadi ingat kamu sudah kelas 6 di ya. Kalau ingin baca lancar setiap ada bacaan, oke. Coba dibaca. Ada Quran jatuh di jalan ambil nggak apa-apa dibaca. Oke.
ada perpustakaan, ya, dibaca buku-buku tersebut sehingga kamu nanti terbiasa membaca akan lancar sendiri. Jadi kemudian coba nanti yang membaca lancar. Jika tadi sudah ya, nanti tanya. Nah, yang keras kan? Norma agama. Ya cukup. Ya. Saya ulang. Norma agama seperti yang lain dari konsentrasi kiri. Ya, saya lihat. Nah, norma agama adalah suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Kata kuncinya hubungan manusia dan Tuhan. Yang membedakan normanya itu. Amin. Giling-giling. Norma agama kata kuncinya manusia dengan Tuhan. Itu norma dan mengatur tingkah laku manusia dengan sesama yang berdasarkan pada ajaran suatu agama. Jadi selain pada manusia dengan Tuhan, juga dengan manusia yang lain. Kuncinya di situ norma agama. Kemudian tujuan norma. Tujuan norma agama adalah dibaca bersama-sama. Ya, nah, tujuan norma agama adalah menyempurnakan manusia untuk menjadikan orang yang baik dan selalu menjauhi hal-hal yang buruk. Jadi di norma agama ini yang tujuan, ya, di situ adalah menyempurnakan manusia. Pak, kok menyempurnakan bahasanya Pak? Iya, karena ada manusia yang setengah manusia setengah hewan. Ngeri Pak bahasanya iya. Apa beda? Setengah manusia, setengah hewan. Ada manusia yang tidak sempurna seperti itu. Contohnya apa? Kan setengahnya setengah manusia, tapi setengahnya hewan. Satu contohnya orang yang suka mengambil hak orang Pak. Contohnya Pak, manusia kadang masih malu mengambil orang lain. Setengahnya manusia masih rasa malu. Rasa setengah lagi seperti binatang kambing, ketika ada tanaman, bujuan milik orang lain, maka tetap dimakan atau tidak? Dimakan tidak? Itu bisa. Jadi masih ada manusia setengah hewan. Jadi harus sempurnakan. Apa yang menyempurnakan? Norma agama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, bacakan. Yang keras Nur. Kurang keras Nur. Norma kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Cukup. Ayo tegas. Ya, generasi semuanya. Norma kesusilaan dari kata susila. Norma kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani. Berarti hati nurani manusia dan hatinya manusia masing-masing. Dan akhlak manusia. Akhlak itu adalah sikap. Ya, sikap yang baik, sikap yang mulia. Adapun sanksi untuk pelanggaran norma kesusilaan adalah tekanan batin. Ya Pak, maksud tekanan batin ya. Merasa tidak nyaman hidup, ya, karena habis memfitnah orang lain, padahal tidak, dia merasa tertekan. Kemudian dia mengambil milik orang lain, dia tidak dihormati orang lain, bahkan dia belajar orang lain, bahkan dia belajar orang lain, batinnya akan tertekan. Kedua, perasaan malu, sin. Ya, kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik dan dasar kesusilaan, kita akan merasa malu. Dan penyesalan, bahasa Jawane gelo. Menyesal itu gelo. Oke. Karena di desa sini cenderung ya menggunakan bahasa Jawa bahasa Jawa. Bahasa penyesalan artinya kalau bahasa sini adalah gelo. Beberapa contoh pelanggaran norma kesusilaan adalah satu berbohong.
tanya sekarang, siapa yang pernah berbohong? Nah, kalau ingin kejujuran kalian, siapa yang kalian selama hidup ini pernah berbohong? Siapa? Alhamdulillah. Berarti kejujuran kalian tidak berhargai. Karena Pak Eko itu jujur pernah berbohong. Wajar, manusia manapun pernah berbohong. Yang kedua, pilih kasih. Pilih kasih artinya memilih-milih dalam berteman, bertetangga. Itu sangat berbahaya. Sing kaya itu tonggoku, itu koncoku. Sing ayu itu koncoku, sing elek adalah koncoku. Ada seperti itu. Sing sugih itu boloku, sing miskin itu ora boloku. Ada seperti itu. Kira-kira tapi sebaliknya sikap itu. Harus dihindari. Tetapi kenyataannya di masyarakat masih ada yang seperti itu. Yang kedua atau B, pelanggarannya tidak adil dan semua perilaku yang tidak baik yang tidak diketahui orang lain. Ya, tidak adil. Selanjutnya, sekarang norma kesopanan. Ya. Contohnya norma kesopanan dibacakan jika ya, norma kesopanan adalah aturan yang didasarkan pada aturan tingkah laku yang berada atau berlaku di masyarakat, di sikap tingkah laku. Contoh tidak duduk di atas meja. Nah, sekarang kita praktekkan, tidak apa-apa. Karena Pak Eko masih melihat beberapa anak dari kelas 1 hingga kelas 6 yang ada duduk di atas meja. Coba, ya. Kita buat metode demonstrasi, memperagakan. Contohnya dari tidak apa-apa, memperagakan silakan jadi kamu duduk di atas meja. Tidak apa-apa, lihat, silakan duduk di atas meja. Tidak apa-apa, harus kita peragakan. Terus kakinya di atas. Iya, kira seperti itu. Silakan, kamu amati. Kira-kira ketika duduk seperti ini, walaupun di rumahmu sendiri, perasaanmu menilai, silakan, perasaan dari dengan hati nuranimu, sikap seperti ini sopan atau tidak? Apalagi di sini nanti ada bapak, ibunya, ada tetangganya duduk di sampingnya. Dari naik meja seperti ini, menurutmu sikap ini sopan atau tidak? Iya. Alhamdulillah. Kalian menyadari kalau sikap ini tidak sopan. Apakah nanti kita lanjutkan di rumah akan duduk seperti ini? Siap? Siap. Janji? Janji. Tapi hasil macam ini hanya demonstrasi loh ya. Kalau dari pelajaran kamu tidak akan pernah membekas di hatimu bahwa duduk di atas meja itu sikap yang tidak sopan. Kita lanjutkan. Berbicara santun ya, kepada orang yang lebih tua. Di sini ya, maaf. Tidak ada meja kemudian pamit. Nah, yang maaf tadi berarti yang kedua dulu. Sekarang yang pertama, pamit kepada orang tua tiap kali mau berangkat sekolah. Kita pelajaran nanti. Yang jadi ibu sama bapak. Silakan Bapak. Bayu. Pak Bayu silakan. Anakmu nanti mau pamit berangkat sekolah. Tidak harus coba. Semuanya dalam giliran. Silakan masuk begini. Ya. Terus Pak Is. Ayo Pak Is silakan. Nah, kita demonstrasikan. Sepele tapi ini penting. Ya ini berdiri dulu nih. Nah, Bapak Ibu sedang duduk di sini. Silakan. Yang jadi anak adalah Mas Jari. Jari masih dipakai ini. Kamu duduk Pak Bayu. Kamu duduk Pak Bayu. Pak Bayu. Ini Bapak Ibu sudah duduk santai. Kamu mau berangkat sekolah. Oke. Nah, mau berangkat sekolah. Ada norma kesopanan. Norma apa? Kesopanan. Yang pertama contohnya pamit kepada orang tua tiap kali mau berangkat sekolah.
Sekarang diperagakan jari dulu versinya jari. Iya, versinya jari dulu. Nanti mereka evaluasi bersama-sama dari kalian. Yang benar bagaimana? Ini Bapak Ibu, duduknya jalannya jauh. Ada masalah ya Bu? Tidak apa-apa, ini adalah demonstrasi. Anaknya namanya Jari, ibunya Ibu Faiz, bapaknya Bapak Bayu. Sebagai orang tuanya Jadi mau berangkat sekolah sesuai norma kesopanan, yaitu pamit kepada orang tua tiap kali mau berangkat sekolah. Pamitnya Jari seperti apa? Silakan. Cukup? Sekarang Bapak ingin tahu. Duduk dulu kamu di situ. Kita gali dari pengetahuan kalian dan perhatian dari tadi. Apakah menurutmu sikap Jari kepada ibu dan bapaknya sudah betul? Tidak salah. Belumnya kenapa? Belum saya sama ibunya yang lain. Tidak ucapkan salam. Larinya terlalu cepat. Bicara keras. Tepuk tangan beberapa senam. Ayo, hari ini kita temukan masalahnya. Berarti yang kita peragakan hari ini betul-betul nyata. Ketika kamu melihat seorang anak, harusnya bagaimana? Walaupun ini ibunya kurang begitu, ibunya pendiam, tetap kita hormati siapa ibu kita. Habis, tidak bermalu. Kalau nggak gaul apa, nggak planning sesuai apa nggak gaul, tetap ibu kita harus kita hormati. Ayo, sekarang coba siapa yang mau jadi seorang anak? Ya, tangan Jolika, siapa yang baik? Yo, langsung bawah. Langsung bawah. Ayo, Lika sebagai anak mau berangkat sekolah sesuai norma kesopanan. Bagaimana? Ibu ini yang sangat di dalam rumah mikir, ya, misalnya terus, ya, seperti film. Dari perbandingan demokrasi tadi, yang diperankan Jari sebagai anak dengan Lika sebagai anak, yang paling mendekati sobat yang mana? Lika. Kenapa? Membutuhkan dada, saling mengucapkan sepele. Saling tak sering tangan ibu sambil ucapkan salam. Mengapa? Salam itu bagian dari doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah saya selalu dicurahkan kepada kita semua. Dengan ibu saling bertangan. Dengan bapak saya orang tua sendiri. Saling bertangan, kemudian berangkat sekolah. Kalau uang satunya lupa, baru kita kembali. Pak, uang satunya belum. Oke? Ya, tangan buat Jari dan Lika dan Bayu dan Nah, sekarang Pak Eko ada menu yang segar buat kalian. Menunya segar, enak, lezat. Apa itu menunya? Diskusi. Ada masalah yang penting. Pak Eko ingin kamu diskusi. Diskusi itu cara Jawanya terbuka. Bahasa kerennya musyawarah. Ada masalah. Masing-masing kelompok akan dipenegoro, kelompok Junyadin, kelompok Majimura, kelompok Asudin, nanti masalahnya beda-beda. Oke? Ayo berikan masalah, silakan kamu nanti diskusi, penyelesaiannya bagaimana, diskusi dengan kelompok. Ketika sudah selesai, masing-masing perwakilan nanti menyampaikan, ya,
Hanya bahasanya personal ke depan menyampaikan harusnya masalahnya secara ini Pak, secara ini Pak. Ingat, siapa yang nilai bukan masalah hebat tidaknya penyelesaian masalah, tapi nilai 1. Bukan, nilai kalian kualitas diskusinya. Setiap anak harus melibatkan diskusi, tidak boleh pasif. Paham? Kualitas diskusi itu penting. Masing-masing anggota berhak menyampaikan pendapatnya. Walau tidak sesuai harus kita hormati. Siap? Siap. Silakan bisa kamu buka di bukumu, ada permasalahan. Silakan masing-masing membuka halaman 68. Masing-masing buka halaman 68. Siap? Ya. Pak Eko hanya membahas sebentar saja. Di situ ada sebuah rentetan gambar berseri. Kalian bisa amati. Dari gambar tersebut ada permasalahan. Walaupun nanti masalahnya berbeda-beda, nanti ketemunya sama. Silakan diskusikan itu masalah apa dan bagaimana cara penyelesaiannya, dan menurut pendapatmu, ya, tokoh-tokoh dalam gambar itu sikapnya ya, sudah sesuai dengan norma atau tidak, silakan. Waktunya naik konsultasi diskusi 15 menit. Paham? Paham? 15 menit, silakan. Kualitas diskusi semua pendapat harus dihargai. Ayo. Akan nanti kelompok apa? Patimura cara diskusinya bagus. Kelompok penduduk keros seperti itu. Ini masih ragu-ragu, masih malu-malu, diskusikan. Ayo semua bertukar pendapat. Sur, pendapat sur. Nah, so, diskusi apa masalah apa? Sudah punya pendapat masing-masing. Ada sebuah gambar, diskusikan. Bagi kira-kira tugas dalam kelompok itu masing-masing sampaikan. Akhirnya ada sebuah gambar berseri peristiwa yang penting, ada tokoh. Peristiwa itu menggambarkan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan masyarakat. Kemudian di situ apa pendapat, bagaimana menurut pendapat dari sikap-sikap atau yang ada. Ada kelompok yang sudah selesai? Boleh sebanyak-banyaknya. Menurut pendapatmu itu sikap yang menurutmu bertentangan dengan norma yang ada, kira-kira sikap apa saja? Atau memang sudah sesuai Pak dengan norma yang berlaku? Sikap itu silakan. Karena masing-masing pendapat kelompok berbeda. Kelompok Pangeran Diponegoro sudah? Dua. Jika getak ya jika menjadi kelompok Patimura.
Kalau sudah, dari 4 kelompok yang ada, Pak Timura, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadi, dan Hasanuddin, siapa kawan-kawan yang berani menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ya, boleh. Silakan. Ditunjuk perwakilan dari kelompok. Silakan. Ya. Kelompok yang lain? Ya, cukup. Waktunya sudah habis 15 menit. Atau setelah tugas pasti ada batas waktunya. Oke, jangan baik-baik. Apapun tugas itu pasti ada batas waktu. Tidak boleh berlarut-larut. Kelompok Pangeran Diponegoro, silakan yang mewakili. Iya, silakan Pak. Jangan takut. Ya. Semuanya punya hak untuk mempresentasikan pendapat. Yang lain punya kewajiban mendengarkan. Jika kelompok yang lain menyampaikan pendapatnya, kelompok yang lain wajib mendengarkan dan menghargai. Siap? Siap? Yang bagaimana? Perhatikan. Itu sudah cukup dikatakan benar. Pendapat dari kelompok. Pendapat dari kelompok Pangeran Diponegoro. Kesalahan uang kembaliannya kelulusan penyelesaian masalah. Reza dan dia sebaiknya mengembalikan uang kembaliannya. Reza seharusnya mengembalikan uang kembalian dari penjual. Terus? Kakek. Reza dan dia berbakti dan jujur dan berbakti berbakti. Iya. Kedua, tokoh tersebut memiliki sikap yang jujur karena mengembalikan uang kelebihan dari uang kembalian pembelian SN. Dan kok, ya terima kasih tepuk tangan buat Lika. Ayo, kelompok yang lain. Nasrul. Sepatu mana? Menurut pendapat kelompok Pantimura. Menurut kelompok dari Pantimura. Masalah penjual es cendol kelebihan memberi uang kembalian. Ya. Cara menyelesaikan permasalahan. Reza dan dia harus mengembalikan uang kelebihan. Iya, cukup. Yang lain? Tidak mengambil hak orang lain. Iya, tepuk tangan buat Nasrul. Ya, cukup. Dari kesimpulan hasil musyawarah kalian, maka menilainya cukup bagus. Keaktifan masing-masing kelompok diskusi sudah bagus. Artinya semuanya terlibat dalam diskusi. Ingat, dari persoalan tadi, pedagang es cendol bertemu dengan Reza dan siapa? Nadia Reza membeli es cendol. Ya. Tetapi uang kembalian diberikan pedagang es cendol tadi kelebihan. Padahal pedagang esnya sudah pergi atau pulang. Kemudian mereka menghitung kalau kelebihan uang kembalian karena Reza dan Nadia sudah belajar norma kesopanan, kesusilaan, norma agama, dengan norma hukum, mereka menyadari bahwa itu adalah bukan hak. Maka mereka punya inisiatif mengembalikan uang kelebihan dari pembelian SN. Iya, bagus, kekurangan buat hari ini. Ya, kekurangan semuanya. Terima kasih. Ya, berarti pembelajaran hari ini yang kita dapatkan yang pertama norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum. Baik, berharap apa yang kita pelajari hari ini bisa kamu terapkan
Perhatikan. Kamu praktekkan, kamu gunakan betul-betul dalam hidup kamu sehari-hari. Ya? Siap? Siap? Bukan hanya teori, bukan hanya di sekolah, tapi terapkan betul di lingkungan masyarakat. Khususnya nilai 4 norma tadi. Siap? Ya. Kita cukup dengan 2 kali tepuk pramuka. Ayo, masih tahu jawabannya? Belajar. Oke, yuk, siap? Tepuk semangat. Terima kasih. Hari ini pembelajaran cukup luar biasa. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat istirahat. Nikmati istirahat. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumarno dari SD 2 Benowo, CITB Angkatan 11 Kabupaten Blora. Kelas saya kelas 11.1.116, yang mana ibu pasir saya itu adalah Ibu Nini Emanuel Susanti dan Bapak pengajar praktik saya adalah Bapak Supriyanto. Kemudian dalam kegiatan hari ini kita sudah menyelesaikan yang namanya observasi kelas, kemudian pasca observasi, yang mana saya di sini didampingi Bapak Eko selaku kelas 6. Selamat siang Pak Eko. Siang. Dan tidak lupa didampingi Bapak pengajar praktik kami yaitu Bapak Supriyanto. Selamat siang Pak Supriyanto. Kemudian mohon izin untuk percakapan observasi dari ini dengan didampingi oleh Pak Eko tadi. Kemudian di dalam kegiatan pasca observasi ini kita akan merefleksikan kegiatan apa yang telah terjadi dalam kegiatan observasi kelas. Kemudian dari beberapa akan saya berikan sebuah pertanyaan kepada Pak Eko. Kemudian dari pertanyaan ini yang menjadikan jawaban yang mana untuk memperkuat atau memperdalam kegiatan pembelajaran di SD 2 Teguharu ya Pak Eko. Kemudian yang saya tanyakan Pak Eko, bagaimana nih perasaan Pak Eko setelah kemarin melaksanakan observasi kelas yang dilakukan di kelas 6? Kemarin hari Selasa pembelajaran agak lancar. Kemudian yang saya lebih senang lagi antusias dan respect ketika pembelajaran berlangsung. Jadi ada berlangsung aspeknya anak-anak senang itu ya Pak. Iya. Oh, kalau begitu berikutnya mungkin dari Pak Eko sendiri pembelajaran siswa yang merasa senang kegiatannya aktif sekali ya, dan ini menunjukkan bahwa Pak Eko sudah menggunakan media ataupun menerapkan strategi yang tepat dalam kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Eko. Lalu bagaimana Pak Eko menilai sendiri performa Bapak dalam kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan? Tentu saja sebenarnya pembelajaran yang saya lakukan belum begitu puas menurut saya sendiri. Masih ada hal yang harus saya perbaiki dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang mungkin dengan pembelajaran yang semakin lancar, dengan ide-ide pembelajaran yang tepat secara pada. Jadi penerapan menggunakan sebuah media yang mana media itu sebagai penunjang kegiatan pembelajaran itu ya Pak Eko. Kemudian kira-kira dari Pak Eko sendiri menilai dari kegiatan pembelajaran kemarin itu seperti apa?
alhamdulillah pembelajaran kemarin dan kelebihannya memang antusias, diskusi, ada hal yang menarik dalam demonstrasinya. Tapi ada kekurangan sisi lain saya adalah kurangnya pengembangan media, yaitu ada media YouTube, media PPT atau bisa berupa video yang bisa dikembangkan menjadi contoh-contoh yang modern. Berarti penggunaan dari media sebagai penunjang untuk kegiatan pembelajaran yang mana pembelajaran sangat aktif dan tidak di sini dalam kegiatan pembelajaran ini paling tidak sebagai media dan sebagai tolak ukur untuk penunjang kegiatan pembelajaran itu ya Pak. Kemudian kira-kira dari pembelajaran yang Pak lakukan apa ya yang akan dikembangkan agar pembelajaran bisa lebih maksimal ke depannya paling tidak sepertinya pada tadi bisa merupakan IT ataupun yang seperti itu. Kira-kira untuk yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang itu seperti apa? Ya, kalau kemarin berpacu pada metode demokrasi, model bermain peran, diskusi, yang bisa kembangkan adalah metode melalui media-media IT, YouTube, kemudian PPT, ada hal-hal yang berkaitan dengan IT. Berarti baik kalau begitu di Pak dari penyampaian yang kemarin saya lihat itu hasil pengamatan saya itu sudah bagus, sudah menarik dan anak pun sudah begitu menarik ya Pak. Kemudian kalau boleh tahu kira-kira bagaimana ya Pak Eko setelah mendengarkan hasil kegiatan pembelajaran dalam kegiatan observasi kelas kemarin? Ya, alhamdulillah anak-anak senang dan aktif. Pembelajaran walaupun menurut saya media yang kurang maksimal, tapi saya menganggap adanya antusias anak belajar itu sudah hal yang sangat membaik. Alhamdulillah dengan tersebut kalau tidak bisa membantu kegiatan pembelajaran Pak Eko lakukan. Kemudian di sini Pak Eko sendiri menurut pengamatan pembelajaran yang sudah dilakukan terutama dalam pembelajaran di kelas kaitannya dengan pembelajaran sudah diterapkan Pak Eko itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak Eko sampaikan pada pasca pra-observasi dan sudah terlihat kegiatan observasi di mana anak-anak yang menggunakan artikel norma-norma ya kemudian untuk pengembangan juga sudah terlihat di mana siswa aktif dalam kegiatan kelompok tersebut kemudian strategi yang digunakan juga sudah begitu sesuai dengan yang dilakukan oleh Pak Eko sendiri kemudian penunjang ataupun media baik itu video, PPT di sini PPT kemarin yang seharusnya itu ada norma-norma yang mana dalam kehidupan sehingga murid itu antusias dan senang hati sehingga anak-anak tersebut itu belajarnya lebih semangat dan aktif ya Pak Eko. Terus kemudian bagaimana ya pendapat Pak Eko sendiri setelah mendengarkan kegiatan observasi pada hari ini? Iya, karena alhamdulillah punya anak aktif, itu sangat menyenangkan sekali. Kemudian ada timbal balik jika sama ada pertanyaan otomatis dengan belajar anak antusias menjawab. Dan yang paling pasti anak tidak ada perasaan takut ketika berhadapan atau menyampaikan pendapat. Walaupun tentu media yang saya sampaikan sudah banyak kekurangan. Itu ya. Berarti kalau begitu media tersebut pastinya anak-anak pasti sangat menyenangkan gitu ya Pak. Tapi di satu sisi dalam kendala yang dihadapi oleh Pak Eko kaitannya yang kemarin itu mungkin dari pihak Pak Eko sendiri ada hambatan atau kurang yang dirasakan oleh Pak Eko sendiri. Ya, jujur, pembelajaran
kemarin saya terus kurangnya pemasaran dalam bidang IT, sama berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya terkait dengan informasi teknologi itu penguasa. Maka saya nanti ingin belajar lebih lanjut pada rekan-rekan yang pejabat yang mungkin pengetahuan ilmu lebih tinggi berkaitan dengan IT. Berarti seperti apa namanya IT tersebut karena sendiri kurang ya namanya ya sudah bisa tapi butuh penanam ya belum maksimal dalam mengoperasikan atau menjalankan kegiatan tersebut, sehingga kalau kita lihat itu terkesan kurang maksimal ya. Kemudian selanjutnya rencana yang akan dilakukan Pak Eko dalam pengembangan media atau pembelajaran di tempat ini itu agar lebih optimal itu yang seperti apa? Ya, tentunya saya berangkat dari perusahaan karena masih Jawa dan saya harus meningkatkan yang berkaitan IT saya sehingga nanti ketika saya sudah sedikit dan mahir dengan IT bisa diterapkan anak. Kemudian lalu apa saja ya indikator ketersediaan untuk pengembangan yang kita lakukan? Tentunya dengan berbagai media digital yang interaktif, murid dan memahami materi dengan berbeda. Kemudian menurut Pak Eko sendiri dapat membantu ya, paling tidak media itu tadi bisa membantu kegiatan pembelajaran dan dalam melaksanakan rencana aksi Pak Eko dalam mengoptimalkan ya kegiatan dalam pembelajaran, terus melaksanakan rencana aksi tersebut. Kira-kira itu yang perlu dilakukan yang seperti apa ya? Ya tentunya perencanaan di awal, kemudian perbaikan kekurangan dari pembelajaran sebelum observasi itu akan saya tambah, akan saya lengkapi, saya perbaiki di pembelajaran kemudian. Jadi untuk diperbaiki di kemudian hari. Kira-kira dari Pak Eko sendiri kan apa namanya ingin mengembangkan dan memperbaiki. Kira-kira yang diajak untuk berkolaborasi pengembangan itu kira-kira dari siapa ya? Tentunya saya berangkat dari Temas Jawa dulu. Saya memandang Temas Jawa yang muda-muda ini pemasarannya cukup bagus. Kemudian juga lepas dari guru kepala sekolah yang harus saya hormati dan saya minta saran, kemudian masukan sehingga nanti saya dalam pembelajaran semakin dekat sesuai dengan tupoksi. Jadi sangat biasa Pak Eko saya untuk menggunakan media untuk pembelajaran interaktif. Semoga kedepannya rencananya bisa melaksanakan dengan baik ya Pak Eko. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak Eko. Baik, Pak Eko dapat dari percakapan pasca observasi hari ini. Mungkin dari kegiatan pasca observasi pada hari ini yang didapatkan seperti apa ya? Tentunya ketika observasi dan observasi ini itu sebagai hal yang sangat menyenangkan, istilahnya bisa mengevaluasi. Ketika saya mengajar, selama ini saya menganggap mengajar bagus, ternyata ketika di observasi oleh Pak Mahmo banyak kekurangan-kekurangan. Dari situlah saya semakin semangat. Dari masukan Pak Mahmo, kemudian didapat harus saya pacu dengan saya punya belajar IT, kemudian saya meningkatkan kegiatan saya untuk meningkatkan pembelajaran yang baik. Luar biasa sekali rencana yang akan dilakukan oleh Pak Eko sendiri. Ya itu Pak Eko, terima kasih atas kegiatan pasca observasi kali ini. Demikian atas kegiatan pasca observasi yang saya lakukan dengan Pak Eko selaku guru kelas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.